Kepada yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Guru Penggerak Angkatan 7, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Mojoreto II atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Mojoreto II beserta staf. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengimbasan calon guru penggerak Angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kelima, penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas, kami persilahkan hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Mojoreto II atau yang mewakili, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Ratnawati SPD MPD selaku pengajar praktek. Yang terhormat Bapak Rahwi Kaulan Kurniawan SPD selaku Kepala Sekolah SDN Mojokerto 2 serta Bapak Ibu Guru dan juga staf SDN Mojokerto 2 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti acara sosialisasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam. Tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Di sini saya mewakili kepala sekolah yang saat ini tidak bisa hadir, berhalangan hadir karena mengikuti pelatihan pengajar praktik angkatan 8. Semoga beliau juga diberi kelancaran dalam mengerjakan dan juga mengikuti pelatihan. Baiklah, adapun tujuan kita berkumpul yaitu untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eva Gara Aprita selaku calon guru penggerak angkatan 7. Harapannya semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bisa menjadi bermanfaat dalam kegiatan berbagi ilmu dengan teman-teman sejawat SD Mojokerto 2 ini. Sukses selalu untuk Bunda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada wakil dari Kepala Sekolah SDN Mojokerto 2. Acara selanjutnya yaitu materi kepada pemateri calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Eva Gara Aprita SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SDN Mojokerto 2 Kota Bumi. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Ibu Dwi Ratnawati SPD MPD. Yang terhormat Ibu, Bapak, Guru, serta staf SDN Mojokerto 2 Kota Kediri. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada Ibu, Bapak, Guru semuanya yang telah menghadiri acara sosialisasi budaya positif dan memberikan waktunya kepada saya untuk sosialisasi budaya positif ini sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator saya Bapak Haji Sumarin SPD MPD dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Dwi Ratnawati SPD MPD. Semoga ilmu yang saya dapat selama saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini dan yang saya ibaskan kepada ibu bapak semuanya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua dapat memajukan SDN Mojokerto 2 ini untuk lebih baik lagi. Sekarang saya akan langsung saja untuk presentasi tentang budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dengan tujuan murid dapat berkembang untuk menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara.
yaitu berpusat pada siswa. Untuk membangun budaya positif harus dilakukan sejak dini, dikarenakan membutuhkan proses waktu lama dan konsisten dari setiap stakeholder. Budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Next. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut.
motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal itu berarti dorongan dari orang lain. Yang kedua, mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Dalam mewujudkan budaya positif, seorang pemimpin sekolah dapat melakukan melalui konsep 5 kebutuhan dasar manusia, yang diantaranya adalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya, anak tidak membawa bekal makanan dan merasa lapar, maka kebutuhan dasar yang dibutuhkan atau berusaha diperoleh anak adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Contohnya, ada teman yang mengambil bekal temannya dan guru melaporkan pada orang tuanya. Dengan begitu, orang tua akan merasa kasihan dan memberi kasih sayang yang lebih. Ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan ini akan
akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak selalu menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa-tawa. Anak-anak di sini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan dan sangat berkonsentrasi saat melakukan tugas yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka akan masih terlihat lucu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum, ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Contohnya, terlambat lagi, kapan kita bisa datang tepat waktu? Akibatnya di sini kalau guru menjadi penghukum, akibatnya guru murid akan marah, bahkan menjadi anak yang pendendam. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ciri khas pembuat rasa bersalah adalah nada suara melemas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat, dan anak menjadi lesu. Misalnya, "Nah, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji tidak terlambat. Kamu sangat mengecewakan ibu." Dengan begitu, murid akan merasa gagal. Yang ketiga, guru menjadi teman. Ciri khas teman adalah suara ramah, akrab, dan bercanda dengan murid. Bahasa tubuh mereka merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Misalnya, "Nak, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke ibu. Kenapa kamu terlambat lagi?" Di sini, guru sebagai teman ada posisi positif dan negatifnya. Positifnya, siswa merasa dekat, akrab dengan guru. Negatifnya, anak selalu tergantung pada guru. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Ciri khas pemantau adalah nada suara datar, bahasa tubuh formal. Misalnya, "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kamu nanti istirahat, tinggal di kelas menyelesaikan tugas ya, Nak." Guru di sini mengawasi dan tidak emosi. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ciri khas manajer adalah suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati ke murid. Misalnya, "Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa kamu masuk sekolah? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu untuk kedepannya?" Oke, saya hargai. Di sini siswa akan merasa senang dan untuk membahagiakan guru, siswa akan selalu tidak akan datang terlambat lagi. Di sini sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas dan dapat kita terapkan untuk membangun budaya positif yang membuat guru dan murid yang diharapkan untuk meningkatkan kedisiplinan murid yang muncul dari dalam diri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Di sini ada segitiga restitusi. Jika
Jika ada murid-murid kita yang mungkin melakukan kesalahan, kita tidak perlu memberi hukuman atau penghargaan. Di sini kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah kita bisa menerapkan dengan kamu tentu punya masalah, punya alasan mengapa melakukan masalah tersebut. Dan kemudian, adakah orang yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh segitiga restitusi yang pernah saya terapkan kepada siswa-siswa saya di kelas 4 SDN Mojoroto 2. Di sini saya mempraktekkan penerapan segitiga restitusi yang ada 2 permasalahan. Yang pertama, kasus pertama melanggar keyakinan kelas, tidak memakai seragam pramuka setiap hari Jumat. Jadwal pelajaran jam pertama sampai sebelum istirahat adalah PJUK. Dan setelah istirahat dilanjutkan dengan pembelajaran IPAS di kelas. Saat pembelajaran IPAS berlangsung, terlihat siswa saya yang bernama Arya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu pada waktu pelajaran IPAS di kelas tidak memakai seragam pramuka, tidak ganti seragam pramuka, melainkan tetap memakai seragam olahraga. Ternyata dia lupa tidak membawa seragam pramuka yang dikira sudah disiapkan dari tadi malam. Nah, ini video yang saya praktekkan di kelas 4. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian olahraga di halaman sekolah, tentunya lebih semangat dan lebih fresh lagi, ya kan? Ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran di kelas, Bu Guru akan bertanya kepada salah satu teman saya. Sebentar ya anak. Arya, kenapa kamu tidak ganti seragam pramuka? Ini kan sudah di kelas, waktunya pelajaran. Oh gitu, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kalau waktunya pulang, kamu menemui Bu Gara sebentar ya, tidak usah pulang dulu, ya. Nah, pasti. Ayo kita lanjutkan pembelajaran IPA. Semua buku dikeluarkan. Maria, kenapa hari ini tadi habis olahraga kamu tidak ganti baju seragam pramuka? Seragam pramuka saya. Oh begitu. Tidak apa-apa Arya. Kemarin juga ada teman kamu yang melakukan kesalahan seperti kamu. Oh tidak apa-apa. Tidak usah takut. Bu Gara tidak akan menghukum kamu. Tapi kamu melakukan ini pasti ada alasannya, iya kan? Tadi saya berpikir kalau saya melakukan jadi tadi malam karena kamu sudah berkata jujur, Gara maafkan, ya. Dan Arya, kamu lupa tidak membawa seragam pramuka. Nah, untuk ganti baju habis olahraga. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya.
Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kalau kamu tahu itu melanggar, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Itu jangan diulang lagi ya. Ayo mari kita pulang. Hari ini pembelajaran matematika. Ya, pelajaran matematika ada PR anak-anak. Sekarang kalian buka PR matematika kalian. Ya. Ya, sekarang saya nilai. Nanti maju satu persatu. Saya mulai dari absen nomor 1. Ngerti ya anak-anak? Aji, kenapa kamu Aji? Oh, ketiduran ya, nggak apa-apa. Nanti waktu istirahat kamu menemui Bu Gada ya. Ya. Ayo sekarang dilanjutkan, kita bahas lagi PR-nya ya. Saya panggil satu persatu. Hari ini pembelajaran Aji, kenapa kamu ketika di kelas tadi saya panggil tidak maju? Oh ya, tidak apa-apa. Kemarin temanku juga ada yang kebetulan seperti kamu. Bahkan Bu Gara pun juga pernah mengalami seperti kamu. Ya tidak apa-apa Aji, tidak usah takut ya. Tapi kamu melakukan ini pasti ada alasan, ya kan? Untuk kasus yang kedua yaitu melanggar keyakinan kelas, tidur di dalam kelas. Oh itu. Ini murid saya yang bernama Aji, kelas 4 SDN Mojoroto 2. Pada saat pembelajaran matematika, Aji tidur di dalam kelas. Alasan Aji tidur di dalam kelas ternyata tadi malam setelah mengerjakan PR, Aji bermain HP sampai jam 12 malam. Kalau kamu tahu melanggar keyakinan kelas, kira-kira tindakan apa yang Aji lakukan di depannya? Oke, bagus. Kalau begitu jangan diulangi lagi ya. Ya, silakan istirahat dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia dari SDN Mojoroto 2. Saya merasa senang karena tidak dihukum, tidak dimarahi negara ketika lupa ganti seragam pramuka. Bahkan saya diajak memperbaiki kesalahan saya dan saya tidak akan mengulangi lagi serta lebih disiplin tanggung jawab. Terima kasih Bu Gara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji, kelas 4 dari SDN Mojoroto 2. Saya merasa senang ketika saya ketiduran di kelas karena tidak dimarahi dan tidak dihukum oleh Bu Gara. Saya diingatkan Bu Gara tidak mengulangi kesalahan saya lagi dan untuk disiplin. Terima kasih Bu Gara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya menerapkan restitusi segitiga ini, anak-anak di kelas 4 SDN Mojoroto 2 itu merasa tidak menjadi beban di dalam pikirannya. Maksud saya di sini anak-anak tidak jerak, tidak takut dengan guru. Anak-anak menjadi semangat dan justru anak-anak menjadi anak yang
disiplin di dalam kelas maupun di sekolah. Ibu Bapak Guru, presentasi saya hari ini cukup sekian, dan jika ada yang belum paham ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Dalam budaya positif, tadi saya memperhatikan dari materi itu menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Yang saya tanyakan, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Terima kasih Bu Umi. Untuk pembentukan budaya positif, langkah awal yang dapat dilakukan adalah perlu diciptakan atau disepakati keyakinan kelas atau prinsip dasar bersama guru dengan murid. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Dari keyakinan kelas akan membuat seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Perbedaannya di sini, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kalau peraturan kelas itu bersifat rinci atau konkret. Sehingga keyakinan kelas itu mudah dipahami, yaitu dibuat tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas, contohnya tidak boleh ada kata jangan atau tidak boleh atau dilarang. Contohnya berpakaian rapi, kemudian datang tepat waktu. Dari sini bisa dipahami, Bu Bumi. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih waktu yang diberikan. Berarti di sini begini ya Bu, cara kita menanamkan budaya positif kepada siswa diantaranya yang pertama posisi kontrol sebagai pengajar, dan yang kedua membuat keyakinan di kelas. Yang saya tanyakan di sini Bu Gara, mengapa tidak menggunakan hukuman atau penghargaan kepada siswa? Terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Tidak menggunakan hukuman atau penghargaan. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi, apabila kita memberi penghargaan kepada siswa, yang pertama siswa akan memiliki anggapan bahwa siswa tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Dan itu akan membuat kecemburuan sosial kepada teman-temannya yang lain. Kemudian yang kedua, hanya mendorong siswa untuk memiliki sifat materialistis, yaitu ingin dikasih hadiah atau hanya melakukan kebaikan pada waktu ingin mendapatkan hadiah atau pujian guru saja. Hal ini disebut motivasi ekstrinsik, yaitu akan eksternal, itu akan mengakibatkan hanya pada jangka pendek saja, bukan motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri siswa tersebut yang akan berdampak jangka panjang pada siswa. Dan apabila kita memberi hukuman akan menimbulkan trauma atau kecewa pada siswa, bahkan murid akan dendam kepada guru. Maka dari itu apabila siswa melakukan kesalahan, kita harus menerapkan restitusi segitiga tadi. Nah, dari sini mungkin ada yang bertanya lagi atau semuanya sudah paham? Ya, terima kasih.
Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari pemateri sosialisasi budaya positif. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eva Gara Aprita SPDSD. Acara selanjutnya yaitu penutup yang akan ditutup dengan bacaan doa. Bagi yang bertugas, kami persilakan. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah acara kita pada hari ini kita tutup dengan doa bersama. Semoga kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini banyak memberikan manfaat kepada kita, terutama dalam melaksanakan tugas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li ni'matika syakirin wa 'ala ridhaika wa qadaika minasyakirin wa minal halali marzuqin wa minal harami mahsyumin wa 'anil nurani muqaddimin wa ila wajhika wa wajhi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Pengajar Praktek Guru Penggerak Angkatan 7, Ibu Dwi Ratnawati SPD MPD. Untuk acara selanjutnya, sambutan menyusul mohon waktu dan tempat kami persilahkan. Punten sambil duduk mau ada apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Sudah siang ya ini. Selamat pagi setengah siang. Terima kasih atas undangannya hari ini Bu Eva. Punten kemarin agak mendadak dengan undangan ini. Saya tapi tadi masih ada kegiatan sedikit, jadi agak terlambat sampai di sini. Para punten dan semua sudah tetap berjalan seperti yang diharapkan. Hari ini Bu Eva melaksanakan aksi nyata untuk salah satu tugas di RMS sebagai calon guru penggerak di Angkatan 7. Terima kasih luar biasa hari ini Bu Eva, kerjasama yang luar biasa yang saya lihat dari komunitas yang ada di SD Mojokerto 2. Nanti juga ada komunitasnya juga Bu ya, untuk komunitas di guru penggerak ini memang seperti yang sudah dipaparkan Bu Eva Gara tadi, bahwa budaya-budaya positif harus kita tanamkan di kelas kita masing-masing, terutama di kelasnya Bu Eva dulu. Nanti kalau sudah, Bu Eva juga harus bisa menggerakkan dari kelas-kelas lain. Nah, untuk itu kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu guru semua yang ada di SD Mojokerto 2 ini untuk saling mendukung bahwa program pendidikan ini adalah upgrade pendidikan kita, bahwa teori-teori pendidikan kita yang dulu memang ada beberapa yang harus sudah kita tinggalkan karena
harus sesuai dengan zamannya. Jadi nggak bisa mungkin 10 tahun yang lalu pembelajaran kita itu sudah wow waktu itu. Nah, kita terapkan lagi di saat sekarang sudah tidak pas lagi, ya. Karena memang zaman saat ini adalah anak-anak ada di era digital, di era 4.0, ya. Anak-anak tidak bisa kita beri ceramah terus, jadi mereka harus banyak dengan aksi. Nah, untuk itu mohon juga dukungan dan partisipasi semua ibu-ibu di sini dan bapak ibu, karena Bu Eva tidak bisa sendirian ketika berusaha menggerakkan kelasnya. Jadi harus memang ada kolaborasi seluruh tim yang ada di sekolah ini. Memang saat sekarang sedang didemokan juga, mungkin sudah daftar juga guru-guru yang lain di guru penggerak bapak ibu sudah. Kalau Pak Rafli sedang pendidikan, sedang pembekalan dan mengajar praktik angkatan 8, ya, angkatan 8 Pak Rafli. Mungkin bisa diikuti dengan guru-guru yang lain. Kita nggak tahu di depan sana nanti ada apa, regulasi apapun yang diterapkan, yang digulirkan oleh pemerintah, kita dukung, kita ikuti. Dan insya Allah kalau kita sudah mengikuti, nanti ketika di depan ada sesuatu yang kita harus punya A, B, C, nah kita sudah punya SIM-nya, sudah siap. Dan memang pembelajaran itu bergerak dan terus berkembang. Kita tidak bisa stagnan berhenti sampai di sini saja. Wong murid kulo kemarin tak ajari dengan metodeku yang seperti ini, sekarang sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi menteri, ngaten nggih. Ya. Itu memang pembelajaran di saat itu. Saat ini kita memang harus terus bergulir dengan dinamisnya dunia pendidikan, kita harus siap. Terima kasih luar biasa Bu Eva. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk semua tim komunitas yang ada di SD Mojoroto 2. Mudah-mudahan semua yang dikontribusi penjenengan untuk membantu pemerintah juga mendorong Bu Eva untuk menjadi guru penggerak, betul-betul mendapatkan ridho dari Allah dan membawa manfaat berkah untuk kita semua, juga generasi bangsa kita. Terima kasih. Mohon maaf ya. Tadi saya belum belum kenalan. Ini semua bu guru dan bapak guru dari SD Mojoroto 2 semuanya. Ya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada berapa gurunya di sini? 12. Dengan Pak Rafli 12. Berarti yang dengan PTK-nya dengan sudah operator juga sudah dengan juga dan mungkin tenaga kebersihan juga ada tenaga kebersihan juga ada 12 ini semua saling bahu membahu, nggak ada yang merasa paling penting ya, walaupun Bu Eva juga bukan Bu Eva yang paling penting di sini, nggak, semua saling seperti mobil itu kalau nggak bannya nggak kuat dia pakai juga nggak bisa jalan, kita bensin juga kita semua saling mendukung. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu, Bapak Ibu kerjasama di sini tetap terjaga, kekeluargaannya dan saling membangunnya saling tetap terjaga, saling menghargainya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Ratnawati SPD MPD selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 7. Hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua.